चला चला बाबा के पास। చల్ బిడ్డు ఇదే టైం వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు ఉన్నారు మనం పారిపోదాం. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Katrikeya. Film ini menceritakan tentang perjalanan pengumpulan peninggalan Dewa Krishna yang ditinggalkan di beberapa tempat yang memiliki fungsi untuk melindungi warga dari kebinasaan. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Profesor Roa, seorang peneliti arkeologi, mengunjungi sebuah perpustakaan yang ada di Greece. Ia mengambil buku-buku yang menceritakan tentang Dewa Krishna yang telah mempercayai Udaya untuk menjaga gelang kaki miliknya, yang memiliki keajaiban melindungi manusia dari kehancuran. కర్మ ప్రాప్తి రెండో రాసి పెట్టున్నాయి ఇస్తాను ఇదే దీని గమనాన్ని నిర్ణయించే Kakinya hingga Dewa Krishna menjadi marah dan mengutuk kota Dwarka menenggelamkan kota tersebut dengan terjangan tsunami yang sangat dahsyat. Profesor Roa merobek beberapa lembar cerita dari buku tersebut dan membawanya keluar dari perpustakaan. Namun, ia tidak menyadari kalau ia diikuti oleh seseorang. Di Hyderabad, Dr. Kartik dengan cepat dihubungi oleh Satya, petugas di rumah sakit, untuk bisa membantu mereka mengatasi ular yang ada di dalam ruang laboratorium. Kartik yang baru saja tiba langsung memasuki ruang laboratorium dan melihat seekor ular. Ia mencoba mendekati ular tersebut dan mencoba menjinakkannya. Semua orang merasa terkesima melihat keahlian Kartik dengan mudahnya menjinakkan ular tersebut. Profesor Rao mengadakan perjalanan kembali ke India. Dengan ramahnya, ia menyapa penumpang yang ada di sebelahnya yang juga tertarik dengan buku bacaan Profesor Rao. Dengan senang hati, Profesor Rao memberikan buku tersebut pada penumpang itu. Mereka pun berpisah di pintu bandara. Namun, Profesor Rao tidak menyadari kalau pergerakan dirinya dimata-matai oleh wanita penumpang yang ia berikan buku tadi. Laporan yang diberikan pada Dr. Santanu namun tidak mengizinkan anak buahnya untuk mengikuti Profesor Rao. Setelah pendeta tersebut tewas, ia mengambil gelang tersebut dan meninggalkannya. Ia membawanya ke tempat tinggalnya dan bersama-sama mereka berdoa memohon perlindungan pada Dewa Krishna. Sementara itu, Kartik mencoba menegur pimpinan rumah sakit yang memasukkan pendeta ke ruang IGD dan berdoa dengan menghidupkan api di dalam ruangan tersebut. Ia mencoba menjelaskan kalau asap tersebut bisa menimbulkan masalah kesehatan. Atas perbuatannya itu, Kartik dipecat dari rumah sakit tempatnya bekerja selama ini. Sampai di rumah ibu dan keluarganya mencoba memahami posisi Kartik yang tidak lagi bekerja di rumah sakit. Karena Kartik merupakan dokter yang berpikir menggunakan logika dan mempercayai logika. Di Somat, Profesor Rao bersama timnya berhasil menemukan sebuah selendang Dewa Krishna yang tertanam bertahun-tahun di dalam bumi. Ia mengambilnya untuk diteliti. Bersama dengan itu, seekor sapi berlari dan menghancurkan tempat ibadah keluarga Kartik, namun tidak ada satupun yang menyadari kejadian itu. Hingga keesokan harinya, semua orang merasa terkejut melihat tempat ibadah mereka telah berantakan. Ibu Kartik merasa bingung dan dengan cepat memanggil pendeta untuk meramalkan yang akan terjadi dengan keluarga mereka. Pendeta tersebut mengatakan kalau hal ini berhubungan dengan sumpah ibunya yang belum terlaksana untuk berdoa di kuil Dewa Krishna yang ada di Dwarka. Pendeta meminta Kartik untuk bisa menemani ibunya. Dengan berat hati, Kartik mengikuti kemauan ibunya walaupun ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistik dan juga keajaiban. Perjalanan Kartik dan ibunya juga berjalan dengan lancar dan selamat sampai Dwarka. Mereka menemui Sadananda, pendeta penyembah Dewa Krishna. Kartik pun mengikuti ritual keagamaan yang memintanya untuk mandi di sungai suci. Hingga ia tidak sengaja menemukan bulu burung merak yang biasa tertancap di bagian kepala Dewa Krishna.
Sudananda memperhatikan pergerakan Kartik merasa kagum karena tidak semua orang bisa menerima barang-barang milik Dewa Krishna. Dr. Santanu yang diperingatkan untuk tidak terlalu serakah oleh anak buahnya malah dengan kejam dihabisi oleh tangannya sendiri. Ia tidak mau ambisinya untuk menguasai semua barang-barang peninggalan Dewa Krishna. Profesor Rao yang penuh dengan luka menemui Kartik hingga membuatnya terkejut. Kartik dengan cepat memanggil Bajai untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi Kartik tidak lagi menemukan Profesor Rao ketika ia kembali membawa Bajai. Kartik menceritakan semua yang ia alami pada Sadananda. Mendengar itu semua, pamannya meminta Kartik untuk beristirahat karena keesokan harinya Kartik harus mengikuti upacara keagamaan lainnya. Namun Kartik terkejut ketika keesokan harinya Sadananda membangunkan Kartik dan mengabarkan kalau ibu Kartik tidak ada dimanapun. Mereka mencari bersama sambil membawa foto ibu Kartik, tapi saat sedang mencari ibunya, Kartik malah berurusan dengan polisi di daerah Dwarka yang langsung membawanya ke kantor mereka. Kartik mendapat tuduhan telah menghabisi Profesor Roa berdasarkan rekaman yang didapat oleh kepolisian. Kartik mencoba menjelaskan bagaimana ia bertemu untuk pertama kali dengan Profesor Roa. Tapi semua pernyataannya dikatakan berbohong dan tidak pernah dihiraukan oleh polisi di tempat itu. Hingga tiba-tiba datang seorang wanita menyelipkan secari kertas di telapak tangannya. Kartik membacanya dan mencoba mengikuti instruksi yang ada di kertas tersebut. Ia melompati jendela kantor polisi dan jatuh tepat di mobil wanita tadi. Mereka bersama meninggalkan kantor polisi tersebut. Wanita itu menjelaskan kalau ia bernama Mukda dan merupakan cucu Profesor Roa, pria setengah baya yang dituduhkan telah dihabisi oleh Kartik, seorang arkeologi. Dan beruntung mereka bisa lolos. Kartik yang menceritakan kepada pamannya langsung mengajak mereka menemui seorang pendeta yang mengetahui pria misterius tersebut. Karena mereka merasa bingung saat mereka dikejar, pria tersebut berhenti mengejar mereka ketika melihat iring-iringan Dewa Krishna untuk upacara keagamaan. Pendeta itu menjelaskan kalau pria tersebut adalah Abira, seorang anggota sekte pengasingan yang memuja siapa saja yang mendekat dan mencuri barang-barang milik Dewa Krishna. Kartik merasa bingung kenapa ia bisa terlibat di dalam permasalahan ini. Namun pendeta mengatakan itu adalah sebuah pilihan dari dewa. Ibu Kartik akhirnya bisa ditemukan, namun kali ini ia terlihat bahagia. Ia mengatakan baru saja pergi ke kuil Dewa Krishna. Ibu Kartik pun meminta izin lagi pada Kartik untuk mengikuti upacara keagamaan di Bajan selama 11 hari kemudian ia akan kembali ke Hyderabad. Kartik mengizinkan ibunya pergi untuk mempermudah dirinya menyelesaikan misinya. Bersama Mukda, Kartik mengunjungi kantor Rao tempat biasa profesor meneliti di area Dwarka. Hingga mereka menemukan 2 lembar kertas yang dibawa oleh Rao. Mukda membaca cerita tersebut karena berbahasa Yunani. Namun ia teringat semua perkataan yang pernah diucapkan oleh kakeknya. Hingga mereka memahami kalau orang-orang jahat itu memang mengincar semua peninggalan Dewa Krishna. Namun, hanya Udaya yang mengetahui tempat gelang kaki disembunyikan. Tanpa sepengetahuan mereka, Profesor Rao ditahan oleh Santanu. Ia mengajak Profesor untuk bisa bekerja sama dan memihak kepadanya. Sementara Kartik dan juga Mukda mulai melakukan perjalanan ke Tatakan. Mereka memeriksa setiap ruangan yang ada di tempat itu. Tapi tiba-tiba Kartik terjatuh masuk ke sebuah kolam. Kartik berenang hingga ke dasar dan menemukan sebuah patung merak yang merupakan milik Dewa Krishna. Tapi pergerakan mereka terhenti ketika anak buah Santanu datang dan memaksa mereka memberikan patung merak tersebut. Kartik berusaha melawan mereka dan melindungi Sadananda juga Mukda dari serangan mereka. Hingga ia bisa mengalahkan mereka dan orang-orang Santanu melaporkan kegagalan mereka untuk mendapatkan patung merak dari tangan Kartik. Santanu yang tidak mau mendengar kegagalan meminta kembali anak buahnya menangkap Kartik dan mengambil patung merak dari tangannya. Santanu yang telah berhasil menghabisi Profesor Roa menumbalkan Kartik dan melaporkan ke pihak kepolisian untuk menjaga setiap jalan perlintasan, terminal, stasiun, dan juga bandara. Mereka diminta untuk menangkap Kartik dan juga Mukda. Kartik berhasil membersihkan patung merak tersebut hingga kandungan emasnya terlihat berkilau. Kartik memperhatikan dengan baik patung tersebut hingga menemukan sebuah tulisan dari bahasa Sanskerta.
Mugda mencoba menerjemahkannya hingga menemukan petunjuk mereka harus menuju Mathura untuk memecahkan misteri selanjutnya. ఏంటి ఈ తెలుగా Ke Mathura. Mendapatkan bayaran yang baik, Sulaiman tidak menolaknya dan mengantar mereka ke tempat tujuan yang mereka inginkan. Namun belum juga menemukan yang mereka cari, mereka ditangkap oleh penduduk sekitar yang menganggap kedatangan mereka akan menyebabkan kekacauan. Mereka ditahan di sebuah ruangan dan mereka terkejut ketika melihat seorang wanita ketakutan berada di dalam ruangan itu. Wanita tersebut akhirnya dikeluarkan dari ruangan mereka, namun mereka tidak menyangka kalau wanita itu akan disiksa oleh ketua yang ada di tempat itu. Kartik mencoba membuka jendela hingga ia berhasil dan keluar dari ruangan itu. Ia berniat untuk menolongnya dan Kartik menghajar laki-laki itu hingga pingsan. Dan Kartik mencoba menasihati beberapa warga di sana untuk saling melindungi satu sama lain. ఇలాంటి దరిద్రులు అంటే వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటారు. Kartik dan teman-temannya melanjutkan perjalanan hingga mereka menemukan sebuah gunung yang terdapat ukiran burung merak di bagian depannya. Setelah berhasil membuka pintu gua itu, mereka berjalan masuk ke gua yang sangat gelap itu. Kartik dan Mugda menemukan beberapa daun segar hingga mereka menarik kesimpulan kalau ada kehidupan di dalam gua tersebut. Dugaan mereka pun benar dan mereka melihat pohon tumbuh dengan subur di dalam goa dan melihat cahaya. Kartik melihat sebuah teropong berada tepat di atas goa hingga akhirnya ia berhasil mengambilnya. Mereka yang melanjutkan kembali perjalanan merasa terkejut ketika keesokan harinya mereka tidak menemukan Mugda. Ia hilang bersama tas berisi teleskop dan beberapa benda lain yang telah mereka temukan. Tak lama berselang mereka ditodongkan senjata tajam oleh anak buah Santanu dan membawa mereka. Santanu yang marah tidak menemukan barang-barang yang ia inginkan, menggantung Kartik dan mengubur Sadananda serta Sulaiman di dalam dinginnya salju. Santanu meninggalkan mereka dan berharap mereka tewas di tempat itu. Tak lama kemudian Mugda datang lagi dan menyelamatkan mereka. Ia mengatakan tidak sampai hati mengkhianati Kartik juga yang lainnya. మనకి సాయం చేసే మనిషిని కలవడానికి వెళ్ళాను మోసం చేయలేదు ఐమ్ విత్ యు ఇన్ దిస్. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi langkah mereka terhenti ketika melihat beberapa polisi siap sehingga membuat mereka berhenti. Dengan susah payah, mereka keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri, tapi saat semua telah selamat, Kartik mengingat teleskop dan tasnya tertinggal di dalam mobil. Dengan cepat, ia mengambil tas dan semuanya bisa teratasi dengan baik. Mereka kembali dihentikan oleh anak buah Santanu dan meminta semua penemuan itu untuk diserahkan. Tapi dengan tiba-tiba Abira yang memang sudah mengikuti mereka datang langsung menghabisi salah satu anak buah Santanu. Anak buah Santanu merasa ketakutan dan berlari meninggalkan Kartik serta teman-temannya. Abira kemudian mencoba untuk menghabisi Kartik dan teman-temannya. Dengan cepat Sanandapa menyebut nama Dewa Krishna dan menghentikan Abira. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, namun Abira yang kini mengetahui mereka tengah mencari barang-barang peninggalan Krishna ikut bersama Kartik dan juga yang lainnya. Kali ini Kartik menaiki gunung hingga mencapai puncak Chandrasila dan menggunakan teropong itu untuk membantunya melihat bintang-bintang yang bersebar di angkasa. Setelah melihat itu semua, ia kembali ke teman-temannya dan menyusun rencana selanjutnya untuk mendapatkan barang-barang selanjutnya. Mereka kembali menemukan sebuah gua dan melihat patung Krishna ada di dalamnya. Abira kembali menjadi sangat jahat, bahkan ia menyerang Kartik bersama dengan teman-temannya. Hingga mereka semua kemudian terpental dan tidak dapat berbuat apapun. Kartik pasrah ketika melihat anak buah Abira mendekatinya dan membawa senjata tajam. Tapi ia kembali teringat perjuangan Profesor Rao dan teringat perkataan Danyantri agar bisa menyatukan semua barang-barang milik Dewa Krishna. Kartik mengumpulkan tenaga yang tersisa dan melawannya. Hingga ia pun berhasil membuka pintu dan membuat anak buah Abira sadar mereka pengikut Dewa Krishna. Namun mereka terkejut ketika membuka pintu, ratusan ular berada di dalam ruangan itu. Dua anak buah Abira pun telah menjadi santapan ular-ular tersebut. Dan Kartik membawa sebuah obor mencoba memasuki ruangan itu dan mereka khawatir Kartik tidak bisa menaklukkan ular-ular itu. Namun mereka terkejut ketika ular-ular itu seperti memberi jalan saat Kartik melangkahkan kakinya ke ruangan itu.
Kartik terus masuk menuju tempat patung Krishna hingga ia berhasil menemukan gelang kaki milik Dewa Krishna disembunyikan oleh ular-ular tersebut. Penemuan barang-barang peninggalan Dewa Krishna pun tersebar luas di berbagai pemberitaan baik cetak maupun tulis. Mereka meneliti lagi kebenaran barang-barang tersebut di museum. Santanu mencoba mendekati Kartik dan mengajaknya bergabung dengan perkumpulannya karena ia mau Kartik bisa menemukan semua peninggalan Krishna yang masih terbentang di Samudra Atlantik sampai Yunani. Kartik menolak ajakan dari Santanu. Kelompok Abira pun bertekuk lutut kepada Kartik dan keluarga Kartik sendiri merasa sangat bangga putra mereka memberikan kebanggaan luar biasa untuk diri mereka. Namun tanpa sepengetahuan banyak orang, Santanu telah dihabisi oleh Abira dengan cara diserang di bagian kepalanya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Katrikeya. Banyak kisah yang dapat diambil sebagai pelajaran bagaimana sikap serakah dapat membinasakan seseorang. Salah satunya kisah dalam film ini. Memang sebagai manusia kita cenderung menginginkan kekayaan. Dan tak jarang sifat ini menjadikan kita menjadi seseorang yang serakah. Namun demikian harusnya kita menyadari bahwa sifat serakah tidak akan pernah membawa berkah. Justru sebaliknya, sifat serakah akan membawa kita kepada binasa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran setelah menyimak film ini ya sahabat. Dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sehat selalu, sampai bertemu kembali dan wassalamualaikum.